Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast, apa kabar untuk Anda siang ini? Akhir pekan biasanya banyak sekali agenda-agenda yang Anda lakukan ya. Bersama keluarga, rekan sejawat, atau bahkan di siang ini Anda sedang menikmati salah satu pekerjaan juga memang yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, yang jelas di siang ini kami hadirkan kembali untuk Anda dialog dari 90.1 Fast FM, hasil kerjasama dengan Lembu Wikarta dan juga OS Production. Kali ini kami hadirkan untuk Anda keluarga Fast dialog UMKM Magelang dengan tema Meraup Untung dari yang Manis dan Legit. Ya, kali ini kita akan hadirkan untuk Anda keluarga Fast salah satu narasumber kita, seorang owner dari pengrajin dodol atau kerasikan yang ada di Magelang. Seperti apa? Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kesayangan kita, ada Gus Maman selaku Direktur Lembu Wikarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Gus Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang. Gimana, Sehat. Gus? Sehat. Alhamdulillah Gus. Berkat doa barokah dari Gus Maman dan juga Alhamdulillah. rekan-rekan UMKM. Dungo dinungo Mas Dimas. Tunggu ya. Iya, Gus Maman ini sibuk apa pekan-pekan ini Gus? Kayaknya saya lihat timeline Gus Maman itu kesana kesini gitu ya. Ya, kita menjalankan rutinitas bagaimana hari-hari biasanya dan juga hari-hari sebelumnya. Kalau separuh dari satu pekan itu kan saya punya kewajiban ngantor di Jakarta. Tapi di akhir pekan selain ada kewajiban dengan keluarga, ternyata di akhir pekan saya sering mendapati kegiatan-kegiatan yang itu sungguh inspiratif, menarik, terutama kalau itu kegiatan kebudayaan sama Mas Ozi, Pak Tanto Mendut, yang 5 atau 10 tahun yang lalu itu adalah aktivitas yang selalu dihadiri oleh Gus Yusuf. Kan tapi belakangan ini Gus Yusuf banyak kegiatan di Semarang atau di Jakarta, sehingga kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dulu hampir tiap bulan Mas Dimas, Gus Yusuf Bapak itu ngerawui itu. Tapi belakangan itu paling setahun 2-3 kali Gus Yusuf masih bisa meluangkan waktu untuk event kebudayaan itu. Kira-kira gitu. Nah, di tahun ini karena selama ini Gus Yusuf sudah jarang, saya dan teman-teman mengisi yang selama ini diisi oleh Gus Yusuf supaya tidak kosong. Jadi teman-teman kebudayaan itu mempunyai falsafah, semua teman, semua kelompok dan semua bidang-bidang perasaan itu bisa jadi satu. Jadi satu ya. Iya. Oke. Ya, Gus, tahun ini kan dilaksanakan cukup terpencar-pencar gitu ya. Maksudnya di pembukaan kemarin ada di Sawangan, besok di Sawangan puncaknya, kemarin openingnya di mana? Di Warangan. Ya. Alhamdulillah untuk tahun ini akan jatuh di bulan September untuk kegiatan Festival Lima Gunung. Ini September, Gus? Ya. Akhir September. Akhir September. Okay. Jadi akhir pekan depan Mas Ozi ya? Tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 September. Insya Allah nanti kalau yang pas puncak komunitas Lima Gunung atau Festival Lima Gunung yang ke-23, Insya Allah Gus Yusuf akan ngerawui. Kira-kira gitu Mas. Salam untuk rekan-rekan di KLG atau Komunitas Lima Gunung ya. Salam. Semoga di acara ke-23 ini semakin ngeremboko. Amin. Insyaallah, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Ozi dari OS Production yang pada kesempatan kali juga hadir. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Ozi? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini ya timeline-nya juga sana sini ya. Moving terus ya kan. Yang penting sehat moving, ya. Gak hiking. Oh healing, betul. Gak moving gak healing. Ya, daripada pusing ya kan. Iya, daripada pusing mendingan kita kayak berputar terus bagaimana kita menciptakan dari sebuah peluang. Terutama untuk weekend kali ini selamat datang buat narasumber kita jauh-jauh dari Muntilan. Siapakah beliau? Beliau siapakah kita dia? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Muflihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Muflihah? Alhamdulillah. Iya, nama lengkapnya ada Bu Muflihah Rahmawati. Betul ya? Iya. Oke, ini hadir dari mana Mas? Muntilan. Muntilan betul ya Bu ya? Muntilannya mana ini Bu Muflihah? Muntilannya Ngawen. Oh Ngawen, itu ada candi ya di sana ya? Candi Ngawen. Candi Ngawen. Terus Pak. Oke, deket dari sana ya? Iya. Oke, jadi kalau Ngawen ini keluarga Fas
Anda sering ke Gunung Pring, itu yang terus ya jalannya ya? Iya, lurus. Lurus, paling enggak ya 1 kilo dari situ ya? Iya. Oke. Nah, Bu Muflihah Rahmawati adalah owner dari Sumber Rasa, betul? Ya, dibilang owner sebenarnya enggak sih, saya generasi penerus Iya. dari mertua saya. Oh, dari Ibu mertua ya? Iya. Wah, Ibu mertua saya sebenarnya yang punya usaha, tapi karena beliau sudah sepuh, Iya. dan mungkin untuk tindak ke sana ke sini mungkin agak itu ya kesulitan. Kesulitan ya. Ya, dan beralihnya ini saya yang disuruh Nah, menggantikan. disuruh menggantikan gitu Iya. ya? Oke, bersama dengan suami? Iya. Oke, wah senang banget dong punya menantu yang berkenan meneruskan. Senang usaha. masih, Mas. Harusnya senang gitu kan, Ya. karena tidak semua menantu cocok. Kan kebanyakan filmnya itu kan menantu versus mertua. Enggak, janganlah Mas. Itu film. Surat pribadi nggak sih Mas? Oh enggak dong. Tapi kalau ini adalah menantu idaman mertua. Nah, Amin. salah Amin. satunya Amin. seperti Amin. itu. Baik, ini sudah sejak tahun berapa ini, Mbak Muflihah? Ibu itu merintis usaha ini sudah dari tahun berapa ya? 80 berapa ya? 80 kurang lebih ya, 80 tahun 80. Tahun 85-an Iya. ya. Oke, sudah merintis ini. Iya. Oke. Awal ini apa yang dibuat oleh Ibu? Apakah langsung dodol atau kerasikan dulu nih? Iya, dulu ibu itu kulak ya Mas. Oh, Bahasa gitu? Jawanya kulak. Betul. Iya, kulak. Kemudian? Dan alhamdulillah kok pasarannya ibu itu laris, bilang laris. Terus oke. untuk yang dikulai ibu itu kok nggak nyonggah ya untuk memberi barang itu. Artinya kewalahan. Iya. Oh. Terus Sebentar, saya nyonggah itu baru saya catat lagi. Kewalahan gitu ya. Iya. Saya tebak-tebak aja sebenarnya. Iya, begitu. Oke. iya. Terus dari situ ibu berpikir apa gawe dhewe po ya Wah, gitu. keren Iya, banget ya. Coba-coba itu. Aha, kemudian? bikin ya jenang kerasian itu. Jenang kerasian. Itu Iya. memang awalnya kerasian ya jenangnya? Jenang kerasian, Mas. Oke. Iya. Jadi kalau jenang kerasian ini, Gus Maman dan juga Mas Ozi adalah salah satu jenang atau makanan khas yang ada di Magelang dan sekitarnya ini legend banget ini. Legend. Ini biasanya orang-orang tua suka seperti ini. Iya. Legendnya itu gini Mas. Itu adalah salah satu kreasi kebudayaan yang ada di masyarakat kita berdasarkan bahan baku atau ketersediaan barang yang mudah untuk diperoleh. Jadi di sekitar kita itu Ya. untuk padi itu kan ada 2 jenis, cempo dan ketan. Aha. Kalau cempo itu sehari-hari kita makan untuk makan keseharian, Ya. akan tapi kalau ketan itu tidak familiar, Ya. lebih banyak dipakai untuk Olahan, ya? olahan snack-snack kayak gitu. Nah, terlalu banyak jenis yang bisa diolah dari beras ketan itu, akhirnya dulu leluhur kita itu Yeah. berkreasi, kira-kira gitu, membuat kerasian. Jadi kalau makanan dari tepung ketan, tanpa dikrongseng apa? Tanpa Krongseng ya. ya, tanpa disangan dulu. Oh, gitu ya. Itu kan jadinya kan koci. Mochi. Iya Mbak ya. bener Koci bukan mochi. Koci. Koci juga, mochi juga. Iya, Itu kan bahan baku sebelum diolah itu kan tanpa digoreng dulu. Sangrai. Sangrai maksud Ya, saya. Iya. Nah, khusus kerasian itu harus disangrai dulu dan ternyata memperoleh rasa yang unik dan gurih. Nah, poinnya itu adalah masyarakat kita itu sangat dinamis. Iya, iya. Sangat imajinatif terhadap masakan atau makanan yang jarang dirasakan. Oke. Kalau ketan tanpa diolah kan kira-kira kan sudah terlalu sering. Makanya di kemudian hari berkreasi atau berinisiatif, coba ini kita sangrai dulu sebelum diolah, dikasih gula dan seterusnya. Yeah. Dan ternyata jadinya kerasian itu Kerasian. yang hari ini bisa kita peroleh melalui Prosesnya. sumber rasa, Sumber salah rasa. satunya. Oke. Dan uniknya Mas Dimas, di Magelang itu UMKM yang memproduksi kerasian itu banyak Banyak sekali. sekali. Sebagaimana dulu kita bahas seperti banyaknya produsen getuk. Ya, Dan oke. itu laku semua. Karena masing-masing UMKM atau perajin itu memang punya
tangan-tangan malaikat kira-kira gitu sih ya. Iya. Tangan-tangan malaikat sehingga meskipun namanya sama kerasian tapi tetap ada istimewanya sehingga masing-masing mempunyai pelanggan. Punya pelanggan sendiri. Kira-kira gitu. Khasan sendiri gitu. Ya, segitu. kira-kira gitu Mbak ya Muf ya. Ya, baik. Terima kasih Gus Maman. Mbak Muf ya. Saya panggilnya Mbak Muf gitu ya, bener? Atau panggilannya siapa sih? Mbak Lika? Mbak Rahma. Oh, Mbak Rahma. Aduh, salah semua. Mbak Muflika Rahmawati atau Mbak Rahma. Mbak Rahma. Iya. Kalau tadi kan Ibu tahun 1980-an mengawalinya ya kan? Iya. Kan ini belum jadian Mbak Rahma ini dengan putranya Ibu Iya. itu kan. Nah, ini kan tertulis nama Nyonya Sarni Muntilan. Itu nama Ibu? Iya, Oh, nama pangapunten Ibu. Ya, saya manggilnya Ibu Sarni gitu ya. Iya. Nyonya Sarni Muntilan. Kalau saya ada pabrik wajik itu ada NYWEEK gitu ya. Nyawek ya, mungkin seperti itu. Nah, ini Itu family. Nya Sarni. Iya. Nya Sarni Muntilan gitu. Nah, itu tahun berapa Mbak Rahma ini menikah dengan putra dari Bu Sarni ini, kemudian mendapatkan satu warisan yang sangat luar biasa. Ya, saya Iya. menikah dengan suami saya itu di tahun 2005. 2005 ya? Iya. Oh, baru dong Iya. ya. Aduh, kedaluan Gus Maman ini. Iya mas, itu ceritanya panjang sih, tapi nggak usah diceritakan. Yang mesti itu rezeki buat saya. Gitu. Apa dulu juga karena suka dengan jenangnya Bu Sarni ini? Enggak, Oh, enggak juga. Atau justru dulu belum tahu? belum Oh, mas, belum iya, iya. seperti ini sih. Kemudian setelah menikah dengan suami, Iya. tahu Dan- Ibu ada penjual ini? Iya, itu terus saya belum minat sih mas untuk Belum minat, jualan jenang kerasian, belum minat karena mungkin saya nggak bakat di situ Oh, sih. Oke. 2005 ketika menikah itu Ibu sudah memproduksi sendiri atau masih beli itu yang tadi Sudah disampaikan? memproduksi sendiri. Bu. Oh, sudah memproduksi Iya. sendiri ketika itu ya biasa ya. Iya, ya waktu itu ibu masih kuat, masih sehat, masih bisa apa-apa sendiri. Waktu itu dengan berapa karyawan Ibu? Waktu itu ya kurang lebih 8 8 ya. Iya. Oke. untuk produk yang memproduksi itu 3. Ya, bisa mendekat ke mic lagi? Untuk Ya. yang packing itu 5. Oh, gitu. 3 tenaga dayungnya. Iya, iya. Iya. Tenaga produksinya. Tenaga produksinya kemudian Yang packing 3. 5. Oh, 5. Iya. Oh, 5. Wow, luar biasa sekali. Oke. Hari demi hari, tahun demi tahun ini kan berjalan ya. Iya. Oke, bagaimana untuk minat kerasian dan juga dodol dari Bu Sarni ini? Meningkat atau Iya. justru ada beberapa? Mungkin kita bisa sharing nggak apa-apa ini? Iya, meningkat sih mas. Aha. Waktu itu meningkat. Saya sendiri juga menjadi saksi peningkatan Penjualan? penjualannya mertua saya. Mhm. Tapi di tahun 19 ya, COVID itu. Iya, Iya. 2019. 2020 Oh, Ya. 2020 Namanya ya. kan COVID-19. Itu Iya. awalnya di akhir 19. akhir 19 betul. Nah, itu menjadi suatu apa ya? Aduh, momok. Apa ya? Bisa dikatakan Oh. apa ya? Jadi usaha kami sampai sekarang Down ya, artinya seperti itu ya. ya tapi ya masih bisa berjalan sih, Mas. Masih bisa berjalan. Iya, alhamdulillah. Bisa ya masih punya karyawan agak berkurang tapi Oke, iya. itu yang pertama membuat down itu apa? Karena dulu kan ada pembatasan area, pembatasan zona, dan juga yang lainnya gitu kan? Mungkin itu ya Mas, toko oleh-oleh itu semakin tutup kan? Oh jadi Karena sejak iya. dulu toko oleh-oleh sudah dititipkan di sana? Iya, Oh, di mana saja ini bisa didapatkan? paling dekat di sini di Endang Jaya. Aha, di kota ya? Iya, Oke, kemudian? Endang Jaya. Di seluruh pusat oleh-oleh ada? Di Jogja iya semua ada. Begitu. Nah, praktis dong ketika PKPM atau pembatasan kegiatan masyarakat itu dibatasi, Iya. tidak ada kegiatan piknik ya. Apalagi geduren aja gak ada, oh Mbak. Apalagi piknik ya, Gus ya. Iya. Undangan batal semua. Batal semuanya ya. MC batal, cancel. Wah. Ampun deh. Suratan. Cancel. Iya. 5 Gus. Bayangin. Sampai terakhir pas pembatasan itu punya Iya. saya itu masih punya kerasian itu 3 masak, Aha. jenang 2 masak. Oke. Dipotong-potong cuma dibagikan aja. Ah, subhanallah. Iya. Waktu itu sudah masak Iya. dan ternyata ada PKPM itu Iya. diberlakukan. Iya. Wah, ini Karena Mau buat warung apa? pada tutup Mbak ya. Iya, semua pada tutup. Terus mau Iya. buat apa kalau enggak cepet-cepet di itu kan? ya gitu. Nanti mubazir. Mubazir ya. Karena kita nggak tahu itu waktu itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini punya nilai ketahanan berapa hari sih dari kerasikan dan juga dodolnya ini? Ya, karena ini masih manual ya, Mas. Bikinnya masih di tungku. Oh, iya, Jadi iya, oke. lebih tahan lama. Ini bisa 2 minggu bisa. Bisa tahan 2 minggu di suhu ruang. Kalau di lemari pendingin mungkin bisa sampai 1 3 bulan. minggu. Iya, kalau 1 bulan saya nggak jamin Nggak sih, jamin Mas. ya? Iya, nanti
rasanya udah Beda. Beda. Oke. Nah, setelah COVID selesai ini, Iya. meskipun semuanya juga belum beranjak ya. Iya. Tapi apa yang sudah diupayakan dan apa yang sudah dirasakan? Sejauh ini saya tetap bertahan, tetap saya pertahankan karena bagaimanapun jadi apa ya, sudah jadi menopang ekonomi Iya. keluarga kan. Oke. Iya, saya prinsipnya telaten aja, Telaten, ya. tetap saya jalankan. Istiqomah. Iya, Wah. walaupun omsetnya tidak Seperti dulu. iya, tapi saya tetap telaten dan belajar membuka pasaran mungkin nggak di toko oleh-oleh, di pasar-pasar tradisional dan kemasannya saya ganti lebih kecil Lebih atau kecil, permintaan dari terjangkau ya. konsumen mau minta apa saya insya Allah saya layani lah. Oke. Ngomong-ngomong punya berapa kemasan ini Mbak Rahma? Ada kemasan Mika seperti ini. Ada. Dengan isi 16 biji ya. Iya. Kemudian ada kemasan Kecil. apa lagi? Kecil seperti Iya, Mika juga. snack box, iya, buat snack box. Oh, snack box kertas Iya. ya. Kemasan Mika buat isian snack box. Oh, buat snack box. Iya. Isi berapa? Lebih Berapa ya? banyak? Enggak, cuma satu potong Oh, satu potong. aja. Oh, yang kecil-kecil itu Gus ya. Iya, Oke. buat nanti kalau acara arisan, acara mantenan atau acara apa. Oke. Sejauh ini berarti menggandeng juga dengan beberapa pihak catering ya. Ya, Oke. Gitu. Coba dulu Mas Dimas. Siap Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Saya itu penasaran. Ditunggu Sebenarnya komennya Gus, ya. sebenarnya saya itu tidak begitu bisa menikmati kerasian. Jujur dari kecil saya itu tidak bisa. Kenapa? Aneh. krenyes. Aneh Karena aja. krenyes-krenyes, Betul. iya, Ini makanan apa krenyes-krenyes? Kayak ada semutnya. Enggak. Mas Dimas, saya juga punya pengalaman itu. Oh, begitu, Masa Gus? kecilnya, Aha. kalau ada jenang dodol sama kerasian, Iya. sama pilih yang dodol. Ah gitu Gus, sama kan? Iya. Kita Tapi jujur. belakangan Iya. kok menikmati enak. Ah, ya. Jadi saya punya pengalaman begini. Setiap Lebaran, Ya. ibu saya itu pasti dapat kiriman kerasian Ya. dari Bude. Dari Bude. Di Ya. mana itu? Bude kan Mertoyudan. Oh iya Magelang aja ya. Magelang saja. Lalu dikirimi untuk disajikan untuk para tamu gitu. Nah, waktu itu kerasian itu kan dipotong kecil-kecil gitu. Ya. Lalu disajikan di atas meja untuk tamu di Lebaran itu. Jujur waktu itu saya kalau ngambil satu itu hanya saya cokot separuh. Ya. Setelah itu Tinggalkan. saya tinggalkan. Sama Gus, sama. Tapi ini saya rasakan, maaf ya, keluarga Fat dan juga pemirsa, ini manis ya Gus ya? Manis. Ini manisnya dari apa ini Mbak? gula Jawa asli. Oh, gula Jawa ya? Gula Jawa. Waduh. Nggak campuran. Nggak campuran ya? Iya, yang Jadi asli. gula Jawa di sana juga banyak para penderes di sana, di Muntilan sana? Enggak Mas, kita udah kerja sama Tengkulak Gula-Gula dari Oh. mana itu Mas? Purworejo juga. ya? Enggak, Kebumen? dari sini. Enggak. Nah, kalau sana Candi itu Mulyo cenderung ada nih. asin. Oh, Gulanya dari betul, sana betul, cenderung betul. asin. Kalau Iya. sini kan manis-manis bener-bener manis. Daerah mana? Oh, berarti dari Candi Magelang. Mulyo. Candi Mulyo, Gus. Bolong lah. Betul, Candi Mulyo. Betul. Bolong. Iya. Sana soalnya juga terkenal ya Mas Oji ya dengan Iya. gula semutnya ya. Ya, terkenal banget. Kemarin juga gula semut itu menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang Ya. sering dikunjungi karena memang itu adalah salah satu nilai budayanya ada. Karena dari situ banyak orang berkumpul, banyak orang melakukan aktivitas bareng-bareng. Seperti makanan kayak gini kan kalau di Jawa sendiri kan sebagai makanan khas untuk acara-acara khusus. Iya. Iya kan? Gak semua acara ada Iya, kerasian, ada jenang nggak Gus ya? ada, jarang ditemukan. Makanya tadi Gus Maman tanya, wajibnya dibawa nggak sih? Mbaknya bilang nggak tahan lama, Iya. itu harus pre-order dulu. Jadi Oh, oke. masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang, Kota Magelang mungkin di sebagian wilayah itu masih suka adanya unsur patembayan, sering mengelompok dalam suatu hajat Oke. di mana mereka sering kumpul-kumpul dan ketika ini disajikan di daerah pegunungan enak banget sembari ngerokok ngopi gitu ya. Biasanya ini gitu ya. Cocok banget ini. Iya. Teman di setiap saat. Iya, ini mungkin buat teman-teman yang di era-era jadul itu adalah makanan khas nenek moyang kita. Oh, Cuman iya? kan, nggak semua orang sekarang bisa makan kayak ginian. Iya. Iya. Penyiarnya tadi aja bilang. Iya, saya jadi flashback ini Gus Maman ya. Flashbacknya. Jadi intinya makanan seperti ini kenapa hari ini saya angkat karena apa? Yang jadul belum tentu tidak mantul kan. Oh, yang iya penting dong. tetap harus kita angkat. Betul. Karena apa? Betul. Dari jadul itu kita akan flashback kembali terhadap memori-memori indah. Bagaimana orang tua itu menyajikan makanan khas
asli orang tua. Asli orang tua. Bagaimana kita mau mengenalkan ke mereka kalau kita nggak mau mengeksplor makanan tersebut? Begitu, Gitu. Kak Aduh, Dimas. luar biasa Mas Oji, terima kasih sekali. Oke, kita kembali ke Bu Rahma atau Mbak Rahma. Mbak Rahma ini kan kerasian, ada dodol. Tadi disebutkan Mas Oji ada wajik ya? Wajik ada. Atau memang khusus spesial ketan-ketan gitu? Iya. Tapi wajibnya nggak dibawa. Ya by order Pak. Kalau wajik jadah by order. Gus Paman mah mewakili banget. Terima kasih Gus. Nanti Iya, iya. kalau request kemuntilan aja. Oh, kebetulan gitu ya. Boleh. Oke. Mbak Rahma, ini memang dari produksi ketan-ketan itu? Iya. Dari mana beras ketannya didapatkan? Dari ya jadi tengkulak lagi Tengkulak dari lagi ya. toko beras ya yang udah memang menjadi langganan kami Aha. dan memang ini berasnya kalau sumber rasa itu kalau enggak yang kutok sawangan mama enggak. Oh, Nggak jadi. khas Enggak. ya. Nggak cocok ya? Iya. Harus dari Sawangan. Enggak, Tesnya yang beda kutok, ya? Kutok sawangan itu loh Pak. Jadinya kalau kutok sawangan itu kan ketan yang nomor 1. Kan ada Ya, beberapa oke. macam Ya. jenis-jenis Ketan, ketan, ya. iya. Yang Oh, paling oke. bagus itu ketan Dari kutok Sawangan. sawangan. Iya, yang agak Beras yang bukan bentek-bentek. beras yang bukan ketan saja nomor 1 kalau Magelang ya Sawangan. Oh iya Gus, bener ya. Iya. Mentik Sawangan. Sawangan. Oh luar biasa banget gitu ya. Bagus Oke. untuk Itu ya. Iya. Berapa sih satu bulannya habis berapa kilo beras ketan? Kalau sekarang ya mungkin berapa ya Mas? 50 kilo satu bulan lebih ya. Lebih. Insya Ya Allah satu kilo. 1 kintal. Satu Iya. kintal ya, 100 kilo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu dalam 2 minggu. Dalam 2 sekali. minggu. Dalam 2 minggu sekali 1 kuintal. Iya. Berarti 100 kilo dalam 2 minggu Gus. Berarti 1 bulan 200. Jangan tanya nominalnya. kita maksudnya gini Mas Dimas. Iya, Gus. Kita punya teman kalau setiap kali 1 putaran Oke. itu mencapai 1 kintal bahan baku itu sudah cukup lumayan. Betul. Karena di tempat lain misalnya warung gitu ya. Iya. 1 bulan, 1 bulan itu 1 bulan ya. 25 kilo beras. Itu- Itu warung. Itu beras cempo ya. Beras cempo. Artinya 1 hari dia hanya bisa menjual setengah sampai 1 kilo beras. Iya. Karena pandemi. Pandemi dan juga ini belum bangkit lagi Gus. Ya, karena situasi hari ini masih belum stabil Iya. dan masih dibayangi 3 bulan terakhir itu ini mau jadi ganti apa enggak sih presidennya? Oh iya Itu betul. ngefek sekali sampai ke bawah. Betul, ngefek itu. Iya, baik luar biasa. Dipercaya atau tidak, lalu teman-teman UMKM itu mau ikut mikir bersama atau tidak, Ya. faktanya situasi politik yang ada di pusat itu sangat berpengaruh sekali Sampai dengan di- kita-kita yang di bawah. Di daerah ya. Oke. Makanya saya terus terang kaget tadi ketika Mbak Rahma cerita dia bisa mengolah lebih dari 1 kintal 1 bulan. 1 bulan. Lebih ya. Itu gede itu Mas. Gede. Wah, ini gak main-main ini ya. Tapi Aha. itu kan udah generasi kedua. Oh iya. Ya. Harusnya lebih dari itu ya. Iya. Harapannya Seharusnya, sih. seharusnya. Oke. Jadi PR. BR. Nah, Mbak Rahma nanti kita akan tanya juga bagaimana tantangan dari Mbak Rahma sehingga bisa kemudian eksis, survive di masa-masa yang tidak memungkinkan seperti ini dan bagaimana cara Anda memasarkan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Dialog UMKM Keluarga Fas bersama dengan Lembu Wikarta Os Production dan juga 90.1 Fas FM. Ada juga Mbak Mufliha Rahmawati, owner Sumber Rasa. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Masih dipancarkan dari Jalan KHC Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Di siang ini kita sejenak ya meneduh ya keluarga Fas di dialog kita yang luar biasa banget dihadirkan beberapa pelaku-pelaku UMKM yang ada di Magelang dan di sekitarnya. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang ada di Muntilan, Ibu Mufliha Rahmawati atau Mbak Rahma kita panggil seperti itu. Adalah penerus generasi kedua dari Nyonya Sarni Muntilan. Salah satu produsen jenang dodol dan kerasikan dengan merek Sumber Rasa. Jadi untuk Anda keluarga Fas yang menemukan di beberapa pusat oleh-oleh, di pasar ada nggak ini Mbak Rahma? Di pasar ada, tapi saya tidak pakai label Sumber Rasa. Oh beda, Iya, wah trik-trik ini. Wah saya udah deh triknya udah main ini ya di marketnya gitu ya. Kenapa nggak pakai nama Sumber Rasa? Iya karena kalau di pasaran kan apa ya, untuk harga, untuk apa kan biar lebih
terjangkau konsumen untuk mendapatkannya. Kemudian memang produksinya beda. Enggak, sama, barang juga sama. Kok bisa barang sama tapi di harga beda untuk yang ada di sumber rasa dan beda yang di pasar? Ya kalau di toko oleh-oleh kan nanti apa ya, toko oleh-oleh kalau ngasih harga kan mahal toh Mas. Jadi kan kita juga harus menyesuaikan. Iya. Oh, Tapi kalau gitu. di pasar nanti kan nggak usah pakai merek. Wah, anak sumber rasa ki biasanya larang. Mungkin yang saya takutkan kan Oke. seperti itu. Untuk menghindari kesan menghindari. mahal. Oh, Akhirnya iya, iya. brand sumber rasa yang dipasarkan di pasar-pasar tradisional itu dihilangkan. Itu trik apa itu sih? Kalau menurut Ya namanya marketing? adalah strategi marketing, manajemen resiko ya. Iya. Intinya itu di Oke. manajemen resiko Oke. supaya tidak terjadi yang namanya pasar itu akan ngedrop ketika nanti branding itu sudah naik, Iya. ketika itu barang produk itu terdapat di beberapa pusat oleh-oleh di mana di tempat itu kan biasanya ditemukan dengan harga yang sudah lumayan tinggi. Nah, biasanya cara para pelaku UMKM untuk mensiasati itu adalah dengan cara kita mending kosongan ya Mbak ya. Iya. Karena kalau yang di pasar kan mohon maaf nih para pembelinya kan menengah ke bawah. Betul. Jadi mereka biasanya membandingkan antara loh kayak ning kono regone sak ngene. Di sini sekian. Bukan mereknya? Bukan Oke, mereknya. oke. Jadi intinya mereka nggak akan pernah ngeh ketika itu bermerek atau tidak. Karena sekali lagi kita kasih tahu bahwa di pasar itu rata-rata yang datang untuk yang sering ke pasar itu menengah ke bawah. Kadang-kadang hanya orang-orang tertentu aja lah yang rindu akan nostalgia yang memang orang-orang zaman dulu itu kan kadang wah kalau nggak ke pasar kurang gimana gitu. Iya. Kalau seringnya ke swalayan atau ke pasar-pasar yang modern gitu. Begitu Seperti Mas itu. Ozi. Baik, terima Atau kasih. begini Iya. Mas Dimas. Untuk mendapatkan penjelasan dari strategi marketingnya Mbak Rahma itu. Jadi kalau merek atau brand itu kan memang ditaruh di toko karena konsumennya itu menengah ke atas yang sangat aware dengan brand-brand. Brand-brand, ya. Jadi setiap produk makanan atau bukan makanan mereka itu beli itu yang dicari kan brandnya. Betul. Dia dibaca mereknya, lalu komposisinya Ya. dan seterusnya. Izin dan lainnya. Izin Ya. dan lainnya. Reviewnya juga. Iya. Oh. Terakhir Sementara sekarang kan review. Ya. sementara di pasar tradisional orang kan tidak mencari brand. Ya. Yang dicari yang penting barangnya enak apa tidak. Betul. Kerasian itu orang datang untuk mencari kerasian itu berdasarkan dengan memori yang dia miliki. Iya. Datang ke pasar cari kerasian, kok itu ada kerasian, ya udah ambil aja. Oke. Nggak penting brandnya seperti apa. Nah, Bahkan kalau di pasar ini saya pasti menjumpai dengan sistem kilon ya. Iya, Iya. kilon. Jadi kan seperti kilon bisa. Bisa. ini kan terpampang ya, Ya, di ya, etalasenya ya. itu dengan ditampah lah atau di apa gitu, kemudian pembeli atau nampan ya, pembeli nanti tinggal belum ya. dibungkusi kecil-kecil gitu. Belum, Oke, Gus. oke. Ya, ya, Deg-degan betul. gitu. Iya. Jadi nanti tugasnya mbok-mbok di rumah ya kan? Ngirisin ya kan, terus kasih plastik dan yang lainnya gitu. Mungkin itu juga bisa menekan cost dari itu ya, tanpa mika, tanpa plastik ya. Mbak Rama, berarti yang dipasarkan di toko-toko oleh-oleh itu Iya, sama yang dijual di pasar itu prosesnya sama ya? sama. Ketika masak bareng ya? Iya, Tanpa mengurangi komposisi atau kualitas berasnya? Mboten. Oh, sama. Kita nggak pernah Oke. mengurangi. Kualitas ya. sama, Kualitas tapi tetap harga jadi. beda. Iya. Oh, Ya. oke. Karena segmen konsumennya beda. Segmen konsumen dan juga perlakuan penjualannya beda ya. Kalau ini kan ini juga dihitung dong Mika ya kan? Iyalah. Dihitung Ya. juga plastik dan yang lainnya. Nah, Iya. itu yang mempengaruhi juga harga. Oke, baik, terima kasih Mbak Rahma. Nah, kalau kita kembali tadi Mbak Rahma, tadi kan sempat disampaikan 1 pekan 100 kilo beras ketan. Iya. Gulanya habis berapa kilo? Ya hampir imbang. Hampir imbang ya? Iya. Oke, memang 1:1 gitu ya? Iya. Makanya manisnya luar biasa ya. Ya Gus ya. Iya, Jadi iya. saya jadi curiga. Ini kok manisnya kayak gini nih? Ternyata imbang 1:1 ya pas. Kalau manisnya itu luar biasa. Celes gitu banget ya. Nanti saya coba Mas Dimas Iya Gus. buat memanis teh yang pahit. Ini enaknya Kita memang coba gitu. sih. Ya coba nanti. Teh panas, Pahit. yang pahit, itu nanti dimasukkan. Oh gitu. Oh ya minggu lalu kemarin ada yang namanya kopi dari Kentos. Nanti dicoba-coba matching ndak?
Oh, gitu. Sama-sama produk UMKM. Kemarin yang memandu siaran bukan Mas Dimas sih. Nah, nanti kita kopi trial kentos aja. itu ya? Iya, kopi kentosnya udah Oh. dicoba belum? Kemarin kan sempat ditinggalin. Saya udah ya. coba cium aromanya aja. Iya. kan. Saya kayaknya tidak cocok ya. Karena asamnya terlalu tinggi. Iya. Kalau sama kopi pahit cocok. Cocok. Tapi iya. konsepnya tidak dicelupin, Gus. Iya. Konsepnya adalah kita gigit. Gigit. Ya. Kemudian Terus kopinya dia diseruput. Diseruput. Ya. Oh, iya. Coba kita trial habis ini. Oke, siap ya. Itu Iya, yang Gus. pernah saya alami Ketika? di Tulungagung, di Kalidawir. Waktu itu saya main ke tempat teman, lalu disuguhi kopi Dan pahit. oke. Saya waktu itu kan belum seneng minum kopi pahit. Kalau kopi kan pasti manis. Oh, iya. Waktu itu masih saya di pesantren di daerah Tulungagung. Siap. Ini kasih sama tuan rumah Kopi. Pahit. tapi di atas lepeknya itu ada gula Jawa. Oh iya. Iya. Ini suruh ngapain? gitu. Saya kan bingung. Iya. Waktu itu kan ya masih malu-malu kan, Iya. masih bertamu ke temannya itu. Nah, saya minum aja, ya karena memang haus kan, sambil ngobrol, Iya. saya minum, sampai kira-kira kopinya tinggal separuh, baru tuan rumah itu ngasih tahu, Gus, itu kopinya kalau mau manis, gula Jawanya digigit. Ya Allah, itu pengalaman saya Mas. Oh gitu, ya. Oke. Pengalaman 25 tahun yang lalu ya. Ya, itu memang Tulungagung. luar biasa kita. Ternyata di kemudian hari tradisi itu memang masih ada sampai sekarang dan Iya. marak warung-warung kopi di daerah Tulungagung Dengan begitu. konsep itu. Iya. Wow. Manisnya itu adalah dengan gula Jawa, gula Jawanya digigit. Iya. Nah, untuk yang kerasian itu nanti saya coba. Mas. Dicoba ya Gus ya. Kita coba dulu gigit Iya. kerasiannya. Kita gaungkan kembali ya, betul. agar tradisi-tradisi seperti itu menjadi sebuah pemandangan yang elok lagi di Magelang. Karena apa? Iya. Magelang itu kan sekarang sudah menjadi tempat kota tua, Iya. kota militer, kemudian menjadi kota yang penuh sejuta bunga. Dan sekarang yang harus kita viralkan adalah makanan-makanan khas tradisional. Mudah-mudahan melalui Fast FM ini Iya. dan juga dengan teman-teman yang kita invite untuk mau siaran di radio ini. Oke. Jadi nanti kita bisa membantu bagaimana kita men-trial, kita bikin sebuah konten pendek Iya. untuk memviral ini loh makanan Magelang. khas tradisional Magelang yang kasarannya susah cara membuatnya tapi kandungan wah enak sekali apalagi disandingkan dengan kopi, apalagi di Magelang sendiri kan perkembangan untuk kopi juga sudah lumayan Coffee shop ya? Iya, Oke. sudah semakin hari semakin menggeliat dengan baik. Nah, apa salahnya ketika makanan tradisional khas Magelang salah satunya ini Juga dodol menjadi kerasian, salah satu- iya menjadi makanan pendamping Pendamping mereka. Ketika kopi naik, makanan khas tradisional kita juga akan naik. Iya. Itu baru top banget. Setuju. Setuju Setuju juga, sama Mas, Mas. ya. Nggih, setuju Ada banget. kota Sejuta Bunga. Iya. Nah, besok bukan hanya kota Getuk aja, Iya, ya kan? jadi kota makanan apa? Makanan apa aja ya? Iya, apa aja. Kerasikan kan belum ya? Belum. Ya, makanya kita adalah salah satu tugas Mas Dimas Ya. sebagai seorang broadcaster. Bagaimana caranya kita sebagai yang melakukan kegiatan seperti itu, trial lah. Habis siaran nanti kita ide gagasan Gus Maman tadi bahwa kita nyeruput kopi pahit Yep. dengan kita gigit kerasian itu, kita viralkan dong. Gitu. Peluang kan mesti selalu ada. Iya, Iya. Iya kan? betul ya. Kalau Oke. di Tulungagung minum kopi sambil gigit Gula. Gula. Di Kalau di Magelang sambil gigit kerasian. gigit kok, elok gigit banget. kopi, nyeruput kopi dengan gigit kerasian. Iya. Woi, Mantap ya. itu nendang Oke. ya. Tapi Ozi bahasanya. kayaknya biasanya gigit jari. Oh, Karena gigit dia jari. temannya udah pada bawa boncengan, ya kan? Ya sih, kenapa Anda? 3 kali Ozi. Karena besok kita juga mau ciptain Magelang itu kotanya Wong Tulus. Wah. Wong Tulus. Jadi jomblo nelongso minggir dulu. Anda modus ngomongnya kan? 5 kali Ozi. Catat Iya, itu ya. catat. Oke. Baik, Barahma kalau kita berbicara dengan kerasian, kemudian tadi jenang, wajik bahkan ya. Iya. Sama. Kalau namanya penjualan wajiknya juga cukup ramai juga seperti itu. Ramai kalau di bulan-bulan tertentu kayak Seperti ya, apa? bulan-bulan temantan itu loh, bulan-bulan apa ya, Rejab, Mulot kayak gini. Berarti setelah suro. Iya, setelah Suro. Sapar, mulut, Mulut, pada mulut, recep, ruah. Iya. 5 bulan itu. Bahkan menjelang suro juga ya. Biasanya kan mempeng kalau menjelang suro itu. Oh ya, Iya. berarti besar. Oh betul guys, Besar, iya. besar. Benar. Ya, ya besar, besar. Sama kalau Di bulan lebaran besar. itu sampai
Iya sih, pesanan sampai saya tolak-tolak Masya karena Allah. tenaganya udah nggak bisa. Itu berarti lebaran itu momen banyak orderan. Iya. Oke, kenapa nggak nambah tungkunya, nambah tenaganya gitu? Gimana ya Mas? Mungkin belum siap aja sih saya. Mungkin oke. kedepannya. Mas Dimas untuk nih ya. kedepannya. Iya. Wong jenengan itu dapat pesanan 1000 Ayam bakar. ayam aja. Tangan. Oh gitu ya. Betul guys, betul. Ya, karena memang semua Padahal itu ayamnya ada. Ayamnya ada Gus. Gasnya ada. Betul. Bumbunya ada, Betul. berasnya ada. Iya. Mas Dimas kan tinggal ngolah. Betul. Ternyata Saya tinggal- kalau mampunya 100, 200 ya sudah. Segitu. Siap, Gus. Kenapa masuk mengingatkan ya? ini ada sebuah Gimana? filosofi Iya. dari negeri Cina bahwa Gimana? ketika kita sebagai pelaku usaha bahwa ketika kita memang porsinya hanya mampu memproduksi dalam 100 hari sehari itu misalnya 100 porsi, Iya. jangan dilebihin karena itu nanti dari segi kualitas dari segi rasa akan berbeda. Itu salah satu trik yang harus kita gunakan. Tapi kalau orang Jawa biasanya kan mumpung aji kemaruknya ada Mumpung, aji, iya. iya. Tapi jangan itu karena memang itu harus pakem karena apa? Seketika ya apalagi kita berusaha di bidang makanan minuman itu ketika mood tidak baik, Iya. ketika lagi apa namanya kurang tenaganya kurang fit, itu nanti dari segi rasa maupun dari segi kualitas akan menurun. Makanya butuh kita batasi. Betul. Berapa sih kapasitas produksi kita? Yeah. Jadi gitu, bukan karena kalau kita bermimpi untuk mendapatkan cuan lebih banyak, biasanya sih kemaruknya tadi banyak. Cuman ketika kita harus tetap loyalitas bahwa Yeah. rasa kualitas harus kita pertahankan, Yeah. itulah prinsip seorang pelaku usaha yang harus kita jalankan dengan baik. Itu juga prinsip saya waktu itu Gus ya. Maaf Iya. ya. 1000 fried chickennya saya tolak dulu. Aduh, maaf sekali ya Gus ya. Mestinya Mas Dimas waktu itu ditawar. Ditawar. Siap Pak, 1000. Tapi sehari 100 ya. Bukan, itu sehari loh 1000. Bayangin, 1000 sehari itu Gus. Iya. Minta sehari 1000. Sehari. Iya, waktu itu. Ya kan jadi ya maklum ya. Ternyata. Kita pernah loh Mas. Gimana? Terakhir sebelum pandemi, lebaran terakhir sebelum pandemi itu kita dapat orderan itu 3.000. 3.000, Masya 3.000 Allah. pieces. Seperti ini? Iya. 3.000 pitch. Iya. 3.000 pitch. Itu ngabisin berapa kilo beras? Berapa ya? Aduh, subhanallah. Itu rezeki Iya. ya. Dan itu dilaksanakan Iya, tetap dilaksanakan karena sebelum itu pandemi ya. Sebelum pandemi. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau sebelum pandemi dengan saat ini setelah pandemi itu gimana sih untuk tingkat produksinya? Menurun. Oh, gitu. Iya. Yang Sebelum dulunya- pandemi 1 bulan berapa kilo beras Mbak Rahma? Sebelum pandemi itu ya 5 kintal, Buset. 10 kintal. Subhanallah. Itu setiap minggu. Iya. Seminggunya Gus. Gede. 5 kuintal Gus. Gede itu. Gede ya. Tapi sekarang setelah pandemi Iya. kita coba istilahnya telaten, Gus. Oke. Iya. Ya. Oh, wow. Bertahan. Iya, tetap bertahan. Berarti dibandingkan sebelum pandemi yang hari-hari ini tidak ada separuhnya dong. Nggak ada, Gus. Sekarang itu paling banyak itu permintaan cuma 500 pieces. Seperti ini. Ya, Setiap 700 itu udah alhamdulillah satu sekali. pekannya. Satu minggunya. Oke. Satu pekan. Seminggu ya. Betul, betul. Itu tersebar di satu oleh. Enggak, itu satu orang. Dia yang menyebarkan lagi. Jadi tengkulak. Betul. Iya. Ya, jadi Mbak Rahma ini tidak langsung terjun ke beberapa marketnya, Iya. tapi ada personal sendiri yang Iya. ke market-market itu Iya. ya. Nah, Itu yang sudah setiap minggunya minta harus oke. dikasih. Mohon izin Mbak Rahma. Iya. Ini kan satu pekan. Iya. Kemudian satu pekan kan dicek. Iya. Kemudian kalau misalnya Iya. tidak laku ini, maaf ya, Iya. itu ditarik. Dikembalikan di saya. Diganti yang baru lagi. Iya. Nah, kembalinya ke Mbak Rahma diapakan itu? Buat makan Ozi atau gimana gitu? Enggak. Jadi kita bekerja sama dengan TPS 3R, alhamdulillah Ah, di apa itu? daerah Gondosuli. Apa ya, pengolahan sampah. Oh. Iya, di iya. sana. Jadi kita kalau ada retur gitu, saya tinggal calling sana. Bu, ini mau misal mau retur jenang kerasian gitu. Iya, Di sana nanti diolah lagi buat makan maggot. Oh. Iya, kalau enggak mantap. Tetap Buat- berdaya guna maksudnya Iya. gitu. Kos produksi yang telah dikeluarkan itu tetap bisa dimanfaatkan. Tapi dihargai berapa dari sana TPS itu? Ya Saya ada teko harganya sa- tetapan. Iya, tetap ada tapi Iya. enggak. Saya Tidak enggak dipatok mau ya? enggak. Oke, Karena itu kan seikhlasnya. sudah barang sudah Sampah enggak. ya? Iya. Iya. Tapi Returan. memang tidak bisa diolah lagi memang. Enggak. Kami enggak berani, Mas. Nggak berani, Kalau ya? udah barang rusak nanti enggak kurang berkah nggih, Gus. Iya. Ya. Betul. Nah, Betul, itu betul. kembali lagi ke hati masing-masing. Ketika kita Iya. itu biasa curang dalam berbisnis,
selamanya akan curang. Bagaimana kita itu seharusnya gini, apalagi nyuwun sewu ya, kebanyakan pemain-pemain UMKM baru itu biasanya terjadinya star syndrome ketika mulai barangnya laku mereka main. Apalagi nyuwun sewu, ini ada isu kan terhangat, ada resesi. Mau ada resesi makanya kita harus siap-siap para pelaku UMKM. Mudah-mudahan tetap struggle, tetap pergantian pemimpin kita. Jangan sampai nanti para UMKM di Magelang maupun di Kota Magelang dan seluruhnya di Indonesia kita harapkan tetap struggle bagaimana mensiasati agar tetap produksi, agar tetap bagaimana menghasilkan di tengah-tengah nanti badai isu yang akan datang, apakah itu benar atau tidak. Yang penting kita tetap harus waspada karena orang nomor satu yang kena dari dampak resesi itu mesti UMKM. Karena satu, regulasi, kemudian nanti secara bahan baku akan naik, kemudian faktor misalnya kayak gas pun akan naik. Ini yang akan naik drastis lagi BBM. TDL juga akan naik, BBM juga. BBM, makanya dasar listrik. Iya, makanya saya hanya berpesan kepada teman-teman berbesar hatilah untuk selalu kembalikan apa yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi semua tergantung semangat kita, tergantung bagaimana mensikapi hidup kita. Karena apa? UMKM ini sekali lagi maskotnya perekonomian. Karena tanpa UMKM sama sekali negara ini juga nggak akan menyumbang banyak pajak juga. Kenapa? Dari UMKM sendiri, misalnya dari perizinan harus lengkap, kemudian dari cara misalnya kita distribusi barang, banyak pelaku jasa paket juga akan bergerak, mobilitas juga akan bergerak. Makanya dengan itu kita hanya berpesan sekali lagi, tolong kita kuatkan ketika nanti ada badai lagi yang akan menghantam produktivitas teman-teman UMKM. Kita tetap harus istiqomah, tetap bersabar karena semua itu tidak bisa dipungkiri ya Gus ya. Ya, makanya itu terima kasih buat teman-teman Kabupaten Kota Magelang yang ketika saya review, ketika saya invite, kemudian kita dampingi sampai ke pelosok manapun, itu tujuan kami bukan kita mencari panggung, tapi salah satunya adalah bagaimana caranya kita itu melihat bagaimana sih produksi teman-teman, kemudian daya jual, daya saing dan sebagainya. Begitu Mas Dian. Ya, Mas Haji. Ya, saya menambahi Mas Dimas. Jadi gini, ini seandainya retur tidak laku, sebetulnya bisa diolah dengan treatment khusus untuk menambah bahan baku produksi selanjutnya. Karena di situ kan kandungan gulanya kan masih tetap ya. Tinggi ya, Pak. Kandungan minyaknya masih ada. Kalau kita punya teknologi untuk mengolahnya. Tapi yang memang tidak bisa istilahnya itu dijaga kayak gitu Mas. Nanti kualitasnya, betul. Itu yang Mbak Rahma itu sesungguhnya kan bukan jualan jenang dan bukan jualan kerasian. Yang dia jual kan kualitas. Betul. Seandainya ini barang retur lalu diolah secara fisik tidak mempengaruhi produksi selanjutnya, tapi rasa pasti ada beda. Pasti ada. Nah gitu. Jadi saya setuju Mbak Rahma karena ini udah retur, ya udah itu jatahnya maggot. Ya kan? Sama ikan. Ya, Ikan ya. itu kan bagian dari sedekah juga, Mas. Iya. Ya. Kira-kira gitu Harus Mas. seperti itu. Oke, harus seperti itu. Mbak Rahma, ini kan kita memasuki di menit-menit terakhir, ya kita akan sampaikan kepada keluarga Fas pendengar kita bahwasanya untuk sumber rasa ini bisa didapatkan selain di pusat oleh di mana saja. Bisa langsung datang ke rumah. Silakan, bisa, di mana? Ya, di Dusun Gejayan, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Oke, kalau pesen, mau dipesen di mana nih WhatsApp-nya? Oh ya, bisa di nomor saya 0813 2726 3790. Oke, Diulang. 813 2726 Ya. terus 3790. 3790 ya. Untuk Anda keluarga Fas yang ingin ya, mungkin Anda capek mau pengen jenang atau dodol, kerasikan, nah pesan aja di sini. Kita sih sudah tester ya Gus ya. Ya, enak ini. Dan enak ya Gus ya. Terima kasih Gus, Iya, terima kasih Mas. Iya, ini Saya habis 3. luar biasa. Tidak terasa. Tidak terasa karena memang ya lembut ya, lembut dan manisnya itu asli gula gitu. Jadi Kalau kita untuk rekomen- jenangnya tidak nyantol di gigi Mas. Oh, enggak lengket di gigi ya.
Saya sering kalau bertamu Ya. di atas meja ada dodol semacam ini. Ya. Ketika saya makan itu lengket di gigi, atau kadang lengket di langit-langit mulut. Oh, gitu. iya. Ya mungkin itu ketannya atau cara pengolahannya yang tidak seperti yang Mbak Rahma punya. Atau santannya kurang berani gitu. Wah, sehingga kurang Mungkin keluar aja. minyaknya Mungkin ya. aja. Bisa. Mungkin saja. Oke. Karena ke kelapa itu juga pengaruh. Ah. Iya, kalau kelapa hijau, jenis hijau itu nggak bisa untuk itu, nggak Santannya keluar kurang santannya. ya? Iya, kalau nggak nanti warnanya jadi biru. Aduh, yang mana warnanya biru? Nanti kerasiannya jadi warna agak semu-semu, nggak cantik. Kebiruan. Iya, Oh, kurang cering gini ya? iya. Baru ini Mas Dimas, saya baru tahu. Maksudnya saya Kelapa. baru tahu ternyata ini pakai kelapa khusus. Iya, kelapanya nggak. Jenis Selain tertentu. kelapa Selain kelapa hijau. hijau. Selain kelapa hijau. Oh, Iya. selain kelapa hijau. Padahal saya menganggap selama ini kelapa yang bagus itu yang hijau. Iya, kalau diminum, kalau dikonsumsi iya. langsung. Tapi kalau Ini buat dia. ini Iya. sudah beberapa kali itu keselomoran, Apa itu? Keseluruhan itu apa? adalah tercampur. terselundup. Terselundup ya, Terselundup. tercampur ya antara apa namanya? Kelapa yang diinginkan dengan kelapa hijau. Iya. Ternyata berubah warnanya. Iya, jadi kalau nanti pas hasil akhirnya itu, oh ini kok Seperti ini. kelihatan, Oh, iya, berarti jelek. ada kelapa ini. Iya. Ah. Hanya di warna Mbak ya? Di ini loh, ini kan jadi nggak apa ya, nggak cantik gitu loh Pak. Oke. Tapi kalau sebenarnya kalau rasa nggak beda ya? Nggak Kalau beda, rasa. nggak. Hanya di warna. Iya, Oh, gitu pengaruhnya. Karena ini nggak pakai pewarna kan? Nggak. pakai. Original ini. Original. Jadi kalau Anda menemukan warna yang agak kebiru-biruan, nah pastikan itu Ya. kelapa muda, kelapa hijau ya. Oke. Ada mungkin inovasi ke depannya, ada kerasian rasa koko pandan, kerasian rasa jahe, mungkin atau apa enggak? nggak bisa sih kalau kerasian sama jenang nggak bisa dikolaborasi dengan rasa-rasa lain. Ini rasanya sudah khas. Authentic. Mas. Kalau jenang dulu pernah Iya. saya awalnya ajar-ajar Mhm. mau minat sama jenang itu Iya. bikin jenang kacang sama jenang wijen. Aha. Oke. Tapi peminatnya agak Berkurang, Iya, ya. enggak seramai jenang kerasian yang original. Begitu ya. Iya. Oke Mbak Rahma, ini penghujung waktu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan Sama-sama. sukses selalu untuk Sumber Rasa. Ini produsen jenang, dodol, dan kerasikan. Bahkan wajik. Ini ditulisnya wajik gitu juga ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Pesannya, ayo tuku jenang karo kerasian karena itu makanan tradisional. Ayo. Ya. Mantap. Gus Maman. Ya, di penghujung akhir saya mengucapkan terima kasih kepada Fast FM dan juga seluruh pendengar keluarga Fast dimanapun Anda berada. Ini forum dialog UMKM ini adalah forum dari kita untuk memberikan ruang kepada UMKM untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan jaringan dan juga permodalan yang bersifat inovatif. Kami membuka dan juga jika ada UMKM yang mendengar acara ini silahkan kontak di Fast FM untuk kita bantu promosi di ruang ini, di dialog ini. Ada Mas Oji, ada Mas Dimas dan teman-teman di Fast FM. Sedikit banyak kita ayo bareng-bareng dalam momentum perubahan ini supaya ke depan bisa lebih baik dan kita bisa mempunyai kontribusi untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Baik, terima kasih Gus Maman. Mas Ozi? Ya, terima kasih waktunya untuk saya. Jadikanlah radio sebagai media promosi yang sekarang sudah mulai ditinggalkan, tapi jangan lupa bahwa dengan adanya kembalinya menggeliatnya radio dan juga UMKM di Magelang dan khususnya di Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah baru buat kita semuanya untuk menjadi lebih produktif. Indonesia menjadi kaya akan dengan budaya, makanan dan juga dengan beberapa karismatik yang ada. Semoga Indonesia semakin jaya. Amin. Dan semakin diakui di dunia. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Baik, rabbal alamin. terima kasih Mas Ozi, Gus Maman dan juga Mbak Rahma Terima atas kasih. kehadirannya. Ya, Sampai ketemu di kesempatan yang akan sama-sama. datang. Sehat selalu Siap. untuk kita semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.